Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Dwi Rahmatullah. Saya dari kelas D3 ITB. NRP 3121 5056. Kali ini saya akan live untuk pembuatan website company profile. Di sini saya menggunakan CSS dan HTML dan CSS. Untuk pertama kita buat new file. Di sini kita tulis HTML. Di sini bisa kita simpan. Kita simpan di presentasi.ts. Kita simpan menggunakan format HTML. Untuk namanya kita buat namanya index. Lalu kita buat untuk headnya. Lalu kita masukkan titelnya kita menggunakan bebas ya. Kali ini saya menggunakan perusahaan Apple. Lalu kita masuk ke bodinya. Bodinya kali ini saya ingin memasukkan menunya. Menunya kali ini saya menggunakan nav, dan untuk class-nya saya menggunakan menu. Lalu untuk isiannya saya memakai ul, terus li, dan a. Kita menggunakan ahref sama dengan 0. Lalu kita menggunakan kata-katanya home. Ini untuk pilihan menunya. Kita buat yang kedua. Ini bisa kita copy, bisa kita paste. Untuk tampilan kedua kita menggunakan galeri. Untuk galerinya kita buat seperti menampilkan submenu, jadi memiliki banyak pilihan. Yaitu kita menggunakan ul. Lalu ulnya ini bisa kita isi dengan class, terus kita isi drop down karena menampilkan menu drop down. Lalu kita untuk isiannya kita memasukkan li, terus a. Lalu kita menggunakan ahref, kita buat sama dengan 0. Dan untuk awalnya kita menampilkan mungkin foto.
untuk fotonya. Lalu bisa kita copy sini. Untuk yang kedua, kita untuk mengeluarkan image-nya. Untuk image, dan yang kita membuat 3 submenu. Untuk yang terakhir, kita menggunakan mungkin dokumen untuk menampilkan dokumen. Sudah untuk menu yang kedua, dan ini untuk link-nya kita taruh di bawah sini ya, karena ini mengikuti galeri, dan ini juga isian dari galerinya. Jadi link-nya ini untuk menutup yang atas ini, jadi saling nyambung. Lalu kita copy. Untuk menuan yang selanjutnya, kita mungkin kontak us. Lalu untuk yang terakhir menggunakan about us. About us. Oke, sekarang bisa kita save, dan sekarang kita coba. Dan bisa kita lihat di sini sudah keluar tampilan awal seperti ini. Dan oh yes, kita bisa memasukkan label. Label ini untuk tampilan depannya. Kita masukkan label. Label ini untuk tampilan awal website kita, untuk tampilan awal menunya. Mungkin kita bisa masukkan iPhone profile. Kita save, kita cek iPhone profile sudah masuk. Lalu setelah ini, untuk tampilan menu awal sudah selesai. Dan sekarang kita membuat untuk isiannya. Pertama, saya ingin menampilkan foto yang sudah saya masukkan di presentasi ini di satu folder, Pix2 dan Pix3. Kita menggunakan image source, image src, sama dengan kita masukkan picture berapa. Mungkin kita gunakan picture 2.jpg. Mungkin bisa kita cek. Di sini sudah masuk, tapi untuk ukurannya belum maksimal. Saya ingin membuat full dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kita menggunakan width, dan untuk ukurannya saya mengira-ngira 1340, dan height-nya saya menggunakan untuk height-nya saya menggunakan sama dengan 400. Kita save, kita cek.
width-nya WI DH. Oke, kita save ini, kita save dan kita cek. Untuk tampilannya seperti ini untuk tampilan awal. Lalu kita masuk ke menu, ke isinya. Kali ini saya ingin buat isinya, teksnya berada di tengah, jadi saya menggunakan center. Dan untuk headernya saya menggunakan H1. Saya ingin menggunakan judulnya Apple Company. Lalu untuk yang kedua kita sama menggunakan center. Terus untuk paragrafnya kita menggunakan P untuk menampilkan paragrafnya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk bahannya. Kita menggunakan ini Apple data paste. Nah, di sini ada dua paragraf. Untuk yang pertama saya menggunakan center untuk menampilkan tampilan supaya lebih ke tengah. Di sini Apple adalah perangkat lunak seperti ini. Kita save, kita coba cek apakah masuk. Dan di sini sudah masuk untuk tulisannya. Di sini ada dua paragraf untuk header satunya, untuk headernya yang Apple Company. Di sini untuk yang paragraf kedua juga saya menggunakan P1. Dan ini tutup dari P1. Ini sama saja ya, walaupun P atau P1 juga sama. Jadi kita bisa menggunakan terserah sih. Lalu untuk saya ingin memasukkan image kedua, kita menggunakan image src sampai dengan kita menggunakan image yang picture3.png ini. Coba kita cek, kita save, lalu kita cek apakah sudah masuk. Di sini sudah masuk, dan saya ingin menampilkannya untuk ke tengah, jadi kita menggunakan center. Kita cut, kita taruh sini, kita save dan kita cek. Nah, di sini sudah berada di tengah. Kali ini saya ingin menambahkan untuk deskripsinya. Kita menggunakan pertama untuk headernya sama, kita menggunakan center supaya teks berada di tengah. Lalu kita menggunakan H2 ini untuk header. Untuk yang kedua kita menampilkan sejarah tentang Apple. Lalu untuk paragrafnya saya sudah menyiapkan, karena paragrafnya banyak, saya menyiapkan di sini. Paste di sini untuk paragrafnya sudah disiapkan. Center image search 3,
PNG ini untuk memanggil gambar. Kalau H2 ini untuk judul, dan untuk yang P ini untuk menampilkan paragraf. Kita save dan kita cek. Nah, di sini sudah keluar untuk header 2 dan paragrafnya. Oke, lalu kita lanjut. Kita lanjut, mungkin saya akan menampilkan sumber artikel. Jadi karena saya ini juga artikel untuk paragrafnya saya mengambil dari Wikipedia, saya juga menampilkan untuk sumber artikelnya. Sumber artikel di sini kita menggunakan Ahref untuk supaya tertuju kepada satu link. Ahref sama dengan di sini juga saya sudah copy. Di sini untuk source-nya atau sumbernya. Di sini saya sumber dari sini. Tutup dengan XSP. Dan ini kita tutup seperti ini. Ini untuk supaya Ahrefnya bisa masuk nanti. Untuk menampilkan kita mungkin supaya linknya bisa seperti diklik, kita tampilkan klik di sini. Nah, seperti ini, kita save, kita cek. Nah, di sini sudah keluar untuk link, klik di sini dan sumber artikelnya. Oke, lalu kita next. Saya di sini ingin menampilkan, kita tutup ya, saya ingin menampilkan untuk geolokasi. Kegunaannya geolokasi? Geolokasi ini supaya kita bisa tahu siapa saja dan dari mana saja untuk pengunjung website kita. Untuk geolokasi saya mengambil dari materi HTML5 API. Saya menggunakan yang ini. Kita copy untuk kodenya supaya lebih cepat. Ini untuk memunculkan navigasi. Jadi seperti ada pesan itu untuk meminta izin supaya kita bisa membagikan lokasi kita. Kita rapikan dulu di sini. Coba kita save dan kita cek. Nah, di sini sudah ada click the button to get your coordinates. Jika kita klik, nanti akan aja memberitahu izinkan atau blokir. Seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya saya ingin memperbaiki untuk tampilan menunya. Di sini kita menggunakan file baru. Kita new file. Kita save dengan style. Dan untuk formatnya kita menggunakan CSS. Style CSS. Untuk CSS pertama kita cek di sini.
sini ada menu clash menu. Sekarang kita ingin menampilkan background pada menunya. Jadi kita masuk style CSS. Kita pertama pakai dot menu. Lalu untuk ini kurung awalnya. Pertama untuk font, kita font family-nya kita menggunakan Tamoha karena ya bagus. Dan untuk font weight-nya font family, dan untuk font di sini kita benar-benar tidak boleh lupa sama titik koma ya. Font weight kita menggunakan bold supaya lebih tebal tulisannya. Lalu untuk height-nya kita menggunakan 70 pixel karena pas 70 pixel itu. Lalu setelah height kita width-nya kita paskan dengan mungkin kita buat 100% supaya tampilannya kanan ke kirinya itu full. Lalu untuk background colornya kita menggunakan black. Dan untuk border radius kita menggunakan 5 pixel. Saya punya 5 pixel. Dan untuk font size-nya 18 pixel. Saya menggunakan 18 pixel. Ini untuk tampilan background pada menunya. Coba kita save. Oh iya, sebelumnya kita harus memanggil supaya style CSS-nya ini bisa masuk ke indeks HTML kita. Kita menggunakan link rel. Link rel itu gunanya untuk memanggil file CSS kita. Kita menggunakan link rel sama dengan style sheet. Di sini menggunakan href. Kita untuk memanggil filenya yaitu style.css. Lalu untuk tipenya teks atau CSS. Di sini kita tutup. Di sini kita sudah memanggil untuk style CSS-nya ini. Kita save. Di sini juga kita save. Kita cek apakah sudah masuk. Font family ini sudah style.css, style sheet, href, dan tipenya teks atau CSS. Lalu untuk style CSS kita cek dulu apakah sudah benar. Apakah semuanya benar? 70 pixel 100 ini kita buat 100% ya, bukan 100 pixel ya. Kita save, kita coba cek lagi. Nanti 100% maksudnya ke atas, ke kanan sini. Dan sudah. Di sini untuk background pada menunya sudah selesai.
Sekarang untuk tampilan font dari menunya. Tampilan font dari menu. Dari menu label ini untuk icon profile kita buat dot menu atau kita buat label, langsung label seperti ini. Kita enter. Untuk fontnya pertama kita menggunakan font family-nya kita Comic Sans MS dan tidak lupa titik koma. Lalu untuk font size-nya, font size kita menggunakan 20 pt. 20 pt. Lalu untuk colornya, untuk tulisannya kita buat warna putih. Jadi kita tulis white. Kita kasih, kita benar-benar tidak boleh lupa untuk kurung kurawal ya. Untuk kurung kurawal kita beri colornya white, dan untuk marginnya kita menggunakan 10 pixel, dan untuk paddingnya di sini saya menggunakan 5 pixel saja. Lalu untuk float ini untuk arahnya atau tempat teksnya, tempat menunya kita buat sebelah kiri. Sekarang kita cek. Di sini sudah keluar untuk font dan label. Untuk yang ada di label kita sudah cek. Sekarang kita ingin ubah posisi menu ini. Untuk kita ubah menjadi sebelah kanan. Dapat baru, kita dot menu ul kurung kurawal tidak lupa. Di sini untuk margin saya menggunakan 0 pixel, dan untuk padding di sini saya menggunakan 5 pixel. Paddingnya 5 pixel, dan untuk backgroundnya background kita menggunakan nun atau nona. Lalu untuk displaynya kita buat blok seperti ini, dan untuk floatnya arahnya kita buat sebelah kanan. Untuk sebelah kanan. Sekarang kita cek apakah sudah masuk di sini. Di sini untuk tampilan menunya sudah sebelah kanan ya. Bisa kita lihat sudah sebelah kanan, dan sekarang untuk meratakan menu ini supaya rata dari sini ke sini. Supaya rata. Di sini kita membuat menu lagi. Terus untuk meratakan menu. Terus tidak lupa kurung kurawal. Lalu untuk list stylenya kita buat nun ya, kita buat nun. Untuk display inline dapat inline main block.
jangan lupa titik koma. Kita coba cek apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah, untuk tampilannya sudah rata. Untuk tampilan menunya sudah rata. Sekarang merapikannya kita menggunakan dot menu lagi, terus ul, li, dan a. Kita buka. Lalu di sini kita untuk displaynya kita blok. Untuk teks dekorasinya kita menggunakan nun, kita nun saja. Lalu untuk paddingnya kita buat 20 pixel. Dan untuk colornya kita buat untuk angka pagar DDD. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, di sini untuk tampilannya sudah seperti ini. Ini foto image dokumen, nanti saya akan masukkan ke dalam galeri. Jadi ini submenu dari galeri. Di sini untuk tampilan saat mouse kita berada di sini kan tidak ada tampilan. Di sini saya akan menambah supaya saat diklik atau mouse mendekati seperti ini akan ada tampilan menunya. Atau berubah warna seperti itu. Terus kita menggunakan kita cek dulu. Terus kita menggunakan dot menu, ul, li, a, hover. Lalu untuk burung kerawal kita menggunakan displaynya, kita menggunakan blok. Untuk warnanya mungkin green. Dan untuk backgroundnya kita menggunakan, backgroundnya saya menggunakan pagar 222. Dan untuk box shadownya saya gunakan inside atau inset 0 pixel, 0 pixel, dan 5 pixel. Untuk pagar dapat 000. Oke, sekarang kita cek apakah sudah benar. Kita save, lalu kita refresh. Di sini sudah berubah untuk warnanya. Dan sekarang saya akan membuat ini supaya tidak muncul di sini. Jadi ini masuk di dalam galeri ini. Kita menggunakan menu ul, li, hover. Lalu kita klik titik drop down. Ini supaya menu tampilan drop down kita tidak tampil di luar. Kita gunakan displaynya kita buat nun. Oke, kita cek apakah sudah. Nah, ini kita tambahin lagi ternyata. Ini bukan di hover ya. Ini cukup full, li, dan drop down. Kita save, kita cek. Oke.
Oke, di sini untuk ininya sudah. Kita cek di sini. Oh, di sini ternyata kurang. Nah, maaf saya salah. Di sini untuk full class-nya tadi cuma drop saja. Sekarang ini mungkin sudah masuk. Kita save. Di sini kita save. Sekarang kita cek lagi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sub menu dari galeri sudah hilang. Sekarang kita buat supaya saat mouse kita ke galeri nanti sub menunya akan keluar. Jadi kita tambahi dot menu full li dua hover dan dot drop down-nya kita lupa kurung awal. Untuk displaynya kita block, lalu untuk backgroundnya kita menggunakan black. Untuk posisinya ini kita menggunakan, saya menggunakan absolute. Lalu untuk paddingnya saya menggunakan 10 pixel saja. Sekarang bisa kita cek, kita save, kita cek. Nah, di sini sudah keluar untuk tampilan sub menunya. Di sini saya akan buat untuk sub menunya bukan horizontal seperti ini ya, saya buat vertikal agar turun ke bawah. Kita tambahkan lagi dot menu full li-nya kita edit overnya, lalu dot drop down kita buka. Untuk displaynya kita buat none. Oke, sekarang kita cek, kita save. Nah, oke, ternyata tadi untuk targetnya ini kita tambah li, targetnya kurang. Coba kita save, ini kita cek. Kita masuk ke sini, menu li over drop down li. Label li. Di sini ternyata benar-benar lupa saya menggunakan untuk penutup li-nya. Nah, di sini juga. Nah, kalau kita save, di sini kita save. Dan ini displaynya kita buat blok. Displaynya kita buat blok. Oke, kita save, kita cek apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini bentuknya sudah vertikal. Lalu kita untuk merapikannya. Untuk merapikan supaya tampilannya supaya drop down-nya lebih bagus. Kita gunakan dot menu full li untuk hover dot drop down li, kita edit untuk A-nya. Untuk backgroundnya, background menggunakan pagar 222. Pagar 222. Lalu untuk box shadow-nya
box itu kita menggunakan inset 0 pixel, 0 pixel, dan 5 pixel, lalu pagar dapat 000. Ya sudah. Dan lalu untuk kita buat menu lagi, ini untuk merapikan ya. Full li over dot drop down li a, kita kurang buka, kita untuk paddingnya kita buat, mungkin saya buat 10 pixel. Dan untuk border radiusnya 5 pixel. Dan untuk margin bottomnya di sini, margin bottom di sini saya gunakan 5 pixel. Di sini saya akan save, saya akan cek. Nah, di sini sudah benar ya untuk tampilan ininya, tampilan menu drop down-nya. Oke. Begitulah untuk presentasi live coding dari awal pembuatan website ini. Mungkin ini sebagai dasar-dasar, dan untuk selanjutnya mungkin saya akan tambahkan agar bisa mengklik untuk isian dari home, galeri, kontak us atau about us. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.